dari segi buahnya, teman-teman, musangking itu dia akan selalu punya cincin di area atas ini. Dia akan selalu punya cincin di area atas ini yang memang tidak ada durinya. Setelah itu dia punya tapak Sulaiman, tapak Sulaiman atau 5 garis membentuk bintang. Bukan begitu, Mas Qadir? Ya. Tuh, ini masternya yang di kebun sini. Ciri khasnya gitu. Ciri khasnya musangking kan begitu kan? Itu tuh sampai di atas sana. Lebat sekali teman-teman. Luar biasa. Jadi itu dengan memperlakukan pemupukan. Alhamdulillah pagi ini kita sudah ketemu dengan sang perawat kebunnya, salah satu dari sekian banyak karyawan yang ada di sini. Kebetulan beliau bersedia untuk kami wawancara begitu terkait dengan apa saja yang beliau lakukan perawatan jangka pendek maupun jangka panjangnya. Dan saat ini sudah hadir bersama kami. Halo, selamat pagi Mas. Pagi. Apa kabar? Baik, baik. Dengan Mas siapa ini? Mas Qadir. Mas Qadir. Ya. Mas Qadir ini yang merawat kebunnya Pak Haji Master yang berlokasi di mana namanya Mas? Di Teja, Ketanda, Desa Ketanda. Desa Grumbul Teja berarti Grumbul Teja, ya? Grumbul Teja. Grumbul Sinumpung, desanya Ketanda. Desa Ketanda, Kecamatan Sumbio. Kecamatan Sumbio, Banyumas, Jawa Tengah, teman-teman. Nah, oke Mas, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit atau mungkin banyak nggak apa-apa ya? Boleh. Terkait dengan perawatan yang dilakukan di kebun ini sehingga ini kelihatannya pohonnya subur-subur sekali. Yang pertama usia tanam, mungkin nanti di antara pertanyaan-pertanyaan lain mungkin yang pertama adalah usia tanam tadi. Pohon durian di sini yang sudah besar-besar seperti ini itu usia tanamnya berapa tahun Mas? Ini kurang lebih 4 tahun yang ini nih. Oh, yang model begini 4 tahun? 4 tahun ya. 4 tahun dari bibit ukuran? Dari bibit ukuran up 70 cm. 70 cm? Iya. Belum semeter? Belum semeter acan ya? Iya, belum. Teman-teman, nah jenengan dari awal pembukaan lahan ini jenengan sudah ikut serta? Iya. Luar biasa teman-teman. Jadi insya Allah nanti ini sumbernya valid sehingga nanti apa-apa saja yang disampaikan oleh Mas Qadir ini nanti bisa teman-teman jadikan referensi barangkali ya kalau bermanfaat, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Amin. Nah, saya lihat-lihat juga Mas beberapa video yang sudah beredar dan juga hari ini saya lihat secara langsung ada pohon durian sudah berbuah. Berbuah, iya. Nah, otomatis yang akan menjadi pertanyaan adalah bagaimana sih Mas perawatannya 4 tahun dari bibit 70 cm gitu. Kok udah bisa berbuah gitu Mas? Iya, yang diutamakan itu dari kompos. Untuk pemupukannya kompos itu rutin. Kompos ya, rutin. Iya, itu 4 bulan sekali. 4 bulan sekali kompos. Kompos harus kompos jadi organik ya. Organik ya, sini berarti full organik. Full organik ya. Luar biasa nih teman-teman. Bagi yang penggemar organik ini senang banget ini Mas kalau lihat dengar informasi seperti ini. Mungkin kata jenengan tadi Mas ada yang sudah mulai berbuah Mas, musangkingnya Mas? Ada ya. Di sebelah mana Mas? Kita lihat Mas. Nah ini kalau sudah begini, udah hujan begini saya mau lepas sendal biar kita menyatu dengan alam. Luar biasa. Kita mau lihat yang bawor dulu mungkin Mas ya? Bawor dulu nih. Iya. Ini usia tanam? Ini usia tanam ini 4 tahun. 4 tahun dari usia dari bibit 70 cm? Iya. Nih teman-teman, usia tanam 4 tahun dari bibit 70 cm. Mas, mohon izin Mas jenengan ngobrolnya di sini Mas, biar istimintil Mas. Iya, ini teman-teman bersama Mas Qadir yang memang merawat sedari kebun ini dibuka. Mas, kalau ini buah yang keberapa Mas dari pohon 4 tahun tadi? Buah yang kedua. Kedua, berarti iya. Dia berbuah di usia 3 tahun dong? Iya, 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Ini matang ya. Terus ada tumbuh itu lagi. Kembang lagi. Ya. Nah, itu dia teman-teman dari beberapa kali yang saya sampaikan di video saya juga bahwa bibit durian yang dihasilkan dari sambung pucuk memang akan nggak serempak panennya Mas. Betul, ya. Nggak serempak ya. Jadi ada yang sudah besar seperti ini, nanti bisa jadi ada yang kembang. Ini berhubung banyak hujan, ini kendalanya kan di hujan. Betul Mas. Itu kembangnya rontok. Ini kemarin 2 bulan full hujan. 2 bulan full hujan. Betul, jadi banyak rontok kembangnya. Betul. Yang ini kan pas masih musim panas kemarin. Oh, ini kemarin waktu bunga lagi musim panas. Lagi panas. Mas, kalau ini udah kira-kira berapa hari lagi Mas dia bisa tua Mas? Itu kurang lebih 1 minggu udah matang. 1 minggu. Ini satu minggu lagi ini udah bisa jatuh. Oh, udah jatuh sendiri. Jatuh sendiri, iya. Mas, kalau boleh tahu Mas dari buah durian yang dihasilkan dari pohon usia 4 tahun tadi Mas, jenengan pernah nyicipin nggak buahnya Mas? Oh, pernah. Rasanya gimana Mas itu Mas? Rasanya asal organik, bukan pacuan dari obat. Itu rata-rata manis. Manis. Warnanya Mas? Warnanya yang ini kan ada montong putih, ada montong
bawor oren. Iya. Yang ini yang oren. Ini yang oren. Berarti iya. warnanya benar-benar oren Mas ya? Benar-benar oren. Luar biasa teman-teman. Jadi sehat pohonnya, sehat buahnya juga dan warna buahnya juga. Mungkin kalau semua pupuknya dari organik, itu rata-rata pohonnya sehat. Rata-rata pohonnya sehat ya? Iya. Gitu. Hanya terus, memang kalau pokoknya jangan sekali-kali dipacu. Oh, kita nggak boleh pacu ya? Mending alami aja. Jadi alami apa adanya saja ya? Iya. Ikutin alam aja Mas ya? Betul, iya. Oke Mas, sekarang saya mau perjelas lagi terkait dengan masalah pemupukan Mas. Untuk satu pohon ukuran segini Mas ya, jenengan kasih berapa karung organik tadi Mas? Ini 2 karung. 2 karung disebar atau didiamkan saja? Disebar. Oh, ditabur di area keliling, di area piringan ini Mas ya? Itu contohnya di situ tuh. Oh itu sudah. Oh iya, ini teman-teman. Ini yang sudah ada contohnya. Ini sama Mas Kodir dikasih tahu. Alhamdulillah teman-teman, kita dapat informasi yang insya Allah valid dan juga langsung dari perawat kebunnya. Kalau ini kemarin 25 buah. 25 butir. Iya, pohon ini. Iya. Maka kalau kita lihat sebenarnya dia agak capek mungkin Mas ya. Kelihatannya agak yang lesu begitu ya. Sekarang kita rawat, nanti setahun lagi kita bisa buah lagi. Bisa, insya Allah Mas ya, mudah-mudahan. Jadi kita hanya berupaya nanti mudah-mudahan. Nah ini teman-teman ada ranting susu yang memang harus dibuang. Harus dibuang, ya betul. Kendalanya apa sih Mas ranting susu Mas? Jelaskan sama penonton kita Mas. Kalau ini bisa merusak batang yang utama. Oh jadi ini akan merusak batang utama? Betul, iya. Atau mungkin ini juga yang akan menghambat keluarnya buah? Betul, iya. Tuh teman-teman, kan kurang lebihnya kisi-kisinya tuh sama dengan apa yang saya sampaikan di video saya sebelumnya. Kemudian Mas, jarak tanam Mas. Dari pohon ke pohon ini berapa meter? Jarak tanam dari sini ke situ 9 meter, 9 meter? ke sini 8 meter. Oh, jadi tergantung lokasi tanahnya. Jadi nggak ada batasan tertentu. Betul. Gitu ya? Tapi kalau di tanah datar itu 9 meter. Kalau di tanah datar harus 9 meter. Harus 9 meter. Ini kan karena di bukit. Jadi betul. kita bisa punya jarak karena ada namanya? Beda tinggi. Iya betul. Betul. Itu keuntungannya kalau kita mau tanam di dataran miring ya, di tanah yang miring begitu ya Mas. Mas kalau saya lihat juga ada yang masih pendek-pendek itu susulan atau gimana Mas? Yang ini masih karantina. Oh ini masih karantina. Iya, sebentar lagi ini udah mau ditanam. Siap. Luar biasa. Ini super tembaga. Oh ini super tembaga. Betul ya. Oke, Mas, ini lahan yang ada di sini itu luasnya berapa hektar, Mas? 4 hektar. Yang sampai kelola. Betul ya. Sampai berapa orang? Sementara ini 12 orang. 12 orang ya? Iya. Tuh teman-teman, luar biasa 12 orang untuk 4 hektar. 4 hektar berada di wilayah Kecamatan Sumpiyuh. Iya. Itu beda-beda tugasnya. Ada yang jadi punya blok masing-masing ya? Betul, bukan. Ya. Jadi untuk 4 orang itu khusus perawatan durian. Terus yang sisanya untuk tanahnya, ada yang mupuk, ada yang gitu. Jadi ini ngurusin rumputnya. Iya ya, jadi ada tuh bagian divisi perumputan, pemupukan, pertanahan gitu ya. Iya. Luar biasa. Jadi konsepnya itu memang Pak Haji itu memang luar biasa ya. Iya. Beliau memang fokus, kemudian serius. Betul, iya. Ya. Kalau saya lihat lagi Mas, ini ada selang HDPE. Iya. Merambat kemana-mana. Ini apa nih Mas nih? Ini di sini kan ada Indonesia itu ada 2 musim. Siap. Musim panas, musim hujan. Betul. Ini rawan banget yang namanya pohon durian itu sama air, sama panas. Pokoknya begitu 1 bulan itu nggak ada hujan, itu wajib siram. Wajib siram. Iya, tiap hari siram. Disiramnya melalui selang yang ada ini ya, dari pusat dari sana, kan ada ya, water toran yang besar. Iya betul, toran sekitar 54.000 liter. 54.000 liter, Betul. Terus dibagi ke sini. Dibagi di sini. Menggunakan gravitasi saja. Betul ya. Tanpa mesin pendorong. Tanpa mesin pendorong. Sekali lagi posisi di atas. Keuntungan lahan tadi tanah miring. Iya betul, luar biasa. Jadi itu teman-teman, lokasi yang ada di tanah miring itu selain memang saya punya keyakinan bahwa harga tanahnya itu relatif lebih murah daripada tanah datar. Betul ya. Kemudian keuntungannya itu dari segi pemandangan itu cantik. Lalu yang kedua tadi harganya murah tadi ya, ya. Iya. Kemudian keuntungan kita bisa manfaatkan ketinggian itu tadi untuk melakukan penyiraman dengan memanfaatkan gravitasi. Mas, saya terus terang dari tadi itu diledek Mas. Saya setengah nggak percaya bahwa di Sumpiyuh, di daerah dekat kita sendiri, di tetangga kita sendiri, ada pohon durian, ada kebun durian semegah ini Mas. Benar Mas, saya bukan ngomong berlebihan karena saya sedang bersama sampean kan. Iya betul. Tapi untuk konsep kebun durian ini saya kira memang
Mantap. Bagus. Iya kan Mas kan? Iya. Udah kayak di villa-villa di puncak Mas. Iya. Iya kan? Mas, kita lanjut ke musangking Mas. Boleh. Ini teman-teman pasti penasaran ada musangking Ini asli. Ini harus ini masih perawatan baru Ini masih baru habis buah. Ini setelah buah. Setelah buah pasti ini kalau musangking itu kan agak stres, agak rawan. Jadi ini masih perawatan ekstra. Betul. Mas, Iya. saya mau tanya ke sampean nih. Bener nggak sih kalau musangking itu nggak boleh pruningnya ugal-ugalan? Iya betul. Teman-teman kan. Jadi Betul, ya. saya konfirmasi sama perawat kebunnya langsung. Kalau bawor kita pruning ugal-ugalan masih aman. Enggak masalah. Iya. Kalau musangking memang nggak boleh terlalu ugal-ugalan ya. Terus nggak boleh kebanyakan buah kalau ini. Musangking nggak boleh kebanyakan buah. Iya. Untuk idealnya Mas, pohon ukuran segini Mas harus berapa? Harus berapa buah? Satu batang satu. Satu ranting satu. Satu batang ini satu. Oh begitu ya. Jadi nggak boleh banyak-banyak. Nggak boleh banyak-banyak. Tapi nampaknya sudah mulai kembang lagi Mas. Ini bawaan kayaknya. Bawaan stres ya? Iya betul. Oke teman-teman, kita mau lihat yang normal saja Mas. Kalau musangking ini bawah nih ada Ya, nih. siap. Kayaknya masih ada buahnya. Waduh mantap ini. Ini jalur pipanya juga bagus sekali. Jadi teman-teman itu tadi pupuknya itu organik. Organik ya. 4 bulan sekali rutin. 4 bulan sekali. Itu diperlakukan 4 bulan sekali dari awal tanam atau gimana Mas? Enggak. Untuk awal tanam itu? Kalau masih kecil, masih ukuran 1 meter 2 meter, itu cukup 6 bulan. 6 bulan sekali cukup ya? Karena ini kan udah membutuhkan nutrisi yang banyak. Betul. Jadi dosisnya kita tambah. Betul ya. Siap. Ini musangking. Ini musangking yang sedang berbuah Mas. Ya. Saya merinding Mas. Bener Mas. Ini saya nggak lebay Mas. Ini beneran musangking teman-teman, yang teman-teman bisa lihat asli langsung dari kebunnya bersama sang perawat kebunnya teman-teman. Kalau saya terlihat agak berlebihan, saya mohon maaf dan mohon dimaklumi. Ini lokasi itu dekat banget dari tempat saya teman-teman, hanya lebih kurang 20 menit itu sudah sampai ke kebun ini. Tapi jangan lupa kita kan ya pasti sedikit pakai kimia ya. Semprot daun, semprot batang. Semprot daun, semprot batang itu durasinya berapa minggu? Satu bulan sekali. 1 bulan sekali. Iya. Itu apa nggak kelamaan Mas? Oh enggak. Aku musim hujan begini jamurnya ngeri loh Mas. Kalau musim hujan gini kita nggak nyemprot. Malah nggak nyemprot. Percuma. Kan ada perekat. Di sini nggak pakai. Tetap luntur ya. Oh, iya, makanya. Jadi memang masing-masing pekebun, masing-masing owner itu punya regulasi masing-masing ya, punya anu sendiri masing-masing. Ya oke. Jadi ini juga yang 4 tahun tadi Mas. 4 tahun ya. Usia 4 tahun dari bibit 70 cm. 70 cm. Luar biasa teman-teman, ini musangkingnya juga valid. Kenapa saya bilang valid? Daun musangking ya begini. Ini udah sama kayak musangking-musangking di tempat lain ya, memang begini teman-teman. Kemudian kalau kita lihat lagi dari segi buahnya, teman-teman, musangking itu dia akan selalu punya cincin di area atas ini. Dia akan selalu punya cincin di area atas ini yang memang tidak ada durinya. Setelah itu dia punya tapak Sulaiman, tapak Sulaiman atau 5 garis membentuk bintang. Bukan begitu, Mas Kotir? Ya. Tuh, ini masternya yang di kebun sini. Ciri khasnya gitu. Ciri khasnya musangking kan begitu kan? Iya. Itu tuh sampai di atas sana. Lebat sekali teman-teman. Luar biasa. Jadi itu dengan memberlakukan pemupukan 4 bulan sekali setelah masa pohon dewasa ini Mas ya? Iya. Yang musangking pohon ini juga sudah 2 kali ini Mas? Ini baru 1 kali. Ini perdana? Iya, perdana ini. Waduh Mas, kayaknya kalau boleh, kalau diizinkan pas waktu nanti panen mungkin saya boleh nyempil 1 nggak Mas? Saya beli 1 butir gitu kira-kira Mas. Pak Haji boleh nggak? Bisa. Ya, nanti jenengan coba langsung aja sama Pak Haji. Hari ini datang kemari? Hari ini enggak. Oh hari ini enggak ya? Kalau hari Minggu libur. Siap. Jadi teman-teman luar biasa nih musangkingnya. Ini hasil dari durian sambung pucuk. Iya. Hasil dari durian sambung pucuk yaitu tadi ada yang sudah besar, ada yang baru mentil. Sehingga nanti dia dalam satu pohon itu panennya itu nggak bareng. Nggak bareng ya. Jadi nggak bisa serempak begitu teman-teman. Itulah kenapa kemudian banyak orang yang mengartikan itu bahwa satu pohon itu panennya 2 kali. Padahal bukan 2 kali. 2 kali. Kalau kita mau hitung betul bisa 5 kali Mas. Betul. Ada susulan gitu. Jadi memang tidak serempak. Ada yang sudah besar, ada yang baru mentil. Ada yang baru pentil ini. Ada yang udah pentil, ini, ada yang udah udah ada yang udah ada yang matang. Udah ada yang matang Mas? Udah. Kemarin kayaknya pohon ini udah 5 kali jatuh. 5 kali jatuh dan hasilnya bagus semua. Hasilnya bagus semua. Pak Haji yang nikmatin sendiri. Betul. Luar biasa. Mas ada kembangnya di situ Mas. Ini susulan ini udah mentil. Ini udah mentil. Ini baru masih keluar bunga. kembang.
ini bentar lagi matang. Ini sebentar lagi matang. Yang sudah matang kayaknya udah 5 buah. Ya, nanti kalau diizinkan, kalau Pak Haji boleh, nanti saya mau nyempil satu aja. Hari Senin sampai Sabtu, insya Allah Pak Haji kemari, hadir kemari ya. Siap, nanti saya mau nyicil lah nanti sama Pak Haji. Tapi ada jangka selangnya 2 minggu sekali kan beliau suka mainan darah. Oh jadi iya, hari-hari tertentu, jadi kan ngerti. Teman-teman yang suka merpati, itu Pak Haji Master yang owner kebun ini tuh punya darah yang viral. Namanya I love you darahnya itu. Betul. Itu kalau buat lomba menang itu Pak Haji joget itu diadu sendiri, ya kan, dipegangin sendiri tuh, dijokiin sendiri sama Pak Haji. Itu Pak Haji Master emang gokil wongnya itu, keren, luar biasa. Masih udah sepuh tapi masih energik. Nah ini terbukti hasil karya beliau ini melalui anak buahnya nih, Mas Qadir Istimin Street ini seperti ini luar biasa. Mas ini udah diambil foto buat thumbnail belum Mas? Mau saking kayak gini Mas, biar tak cium dulu mau saking Mas. Ya teman-teman, mudah-mudahan ini bisa jadi referensi. Sekali lagi saya tidak bermaksud untuk menggurui. Itu tadi keterangan dari Mas Qadir, yang mana Mas Qadir ini yang memang merawat sedari pohon ini ditanam. Gitu luar biasa teman-teman. Mau saking 4 tahun sudah berbuah dari pohon ukuran 70 cm teman-teman. Hasilnya luar biasa dengan pemupukan tadi. Mungkin teman-teman yang mau catat boleh silahkan. Itu pupuknya pakai organik, komposnya itu kotoran kambing kah? Kotoran kambing, iya. Kotoran kambing sudah dikeringkan? Iya. Atau difermentasi? Kita fermentasi bisa, terus nggak fermentasi itu nggak masalah. Yang penting sudah didiamkan lama? Iya, didiamkan minimal 2 bulan. 2 bulan 2 bulan ya. Jadi setelah kita karungin dari kandang, kita diamkan 2 bulan baru kita boleh taburkan ke area pohon. Bener-bener itu Mas ya, enggak ada pupuk lain Mas ya? Enggak ada, Selain memang semprotnya semprot itu kan untuk antisipasi hama jamur, kemudian belalang dan lain-lain gitu ya Mas. Kalau ini kayaknya ini mau bunga lagi nih biasanya. Iya, ini teman-teman. Ini udah mau bunga lagi. Selain udah ada yang besar kayak gitu, sudah ada yang mulai bunga lagi, teman-teman. Calon bunga itu. Nah, perawatan ketika sudah mulai mentil bunga begini gimana sih? Ada perawatan khususnya nggak Mas? Paling kita semprot hama. Semprot hama ya? Biar nggak jamburan gitu mungkin ya? Semut biasanya. Semut ya? Iya. Untuk pupuknya? Pupuknya kalau lagi buah itu nggak dipupuk. Nggak dipupuk. Tetap pupuknya durasinya tetap sama dengan jadwal yang awal. Tidak ada penambahan. Justru kalau udah mulai bunga itu jangan dipupuk. Jangan dipupuk. Ya itu bisa resiko rontok. Oh gitu ya. Ya. Nah kemudian Mas, daun sih ya. Jadi pupuk itu larinya ke daun. Kita stop dulu. Siap. Oh iya, berarti Mas ini kan tentunya akan ada pro dan kontra kan? Iya benar. Karena biasanya begini Mas. Pertanyaan teman-teman petani durian itu, mereka tuh merasa kesulitan atau mungkin merasa takut ketika sudah datang bunga, lalu bagaimana mempertahankan bunga itu agar supaya tidak rontok? Ya, jangan dipupuk. Malah jangan dipupuk. Jangan dipupuk. Saya kira ada ramuan tertentu atau mungkin pupuk apa yang bisa menguatkan buah? Tidak. Oh enggak ya. Kita alami aja. Alami aja. Alam ya. Jadi kalau emang enggak. Memang pupuknya yang di stop malahan. Betul iya. Luar biasa teman-teman. Tadi ada baur yang besar tadi kayaknya Mas. Ya. Luar biasa. Apa nasi ngurut doyan durian? Oke. Malahan perawat durian nggak doyan durian ya? Luar biasa ini Mas. Oh iya Mbak. Matur suwun Mbak Nah itu rokok bersama yang hitam. Nah, oke teman-teman, kita mau lihat bawornya nih. Mas, kalau bawor emang kelihatannya lebih bandel ya Mas? Lebih bandel ya, pokoknya kayaknya selalu seger. Iya, kelihatannya pohonnya tuh hijau royo-royo begitu ya. Wah, itu ada yang udah jatuh Mas. Kelihatannya Mas. Itu tangkai yang satu udah nggak ada buahnya. Ini tinggal satu ini. Kemarin dua. Kemarin banyak. Oh, kemarin banyak. Ini bekas. Itu. Oh iya. Di atas. Di atas juga ada. Ada. Ini kalau nggak salah kemarin ada 11 buah. Satu pohon ini? Iya. Bobotnya paling nggak 5 kilo itu Mas? 5 kilo 4 kilo ya. Iya. Ini kemarin ini batang ini yang patah. Ini ada buahnya? Ada 4 buah. Oh iya itu bekasnya iya. Kelihatan tuh Mas. Bekas buah duriannya. Bekas buahnya. 2. Ya.
Ini satu, sebelah sini satu. Ini 4 Pak, kemarin. Ranting yang patah ini 4? Iya, 4. Jadi dia saking nggak kuat nahan buahnya ya? Betul ya. Luar biasa teman-teman. Nah, ini 2 di sini, iya, pahan ini 2. Iya, ranting kecil juga iya. bisa buah ya. Ternyata tidak mesti di ranting besar ya, Mas? Iya, ini calon bunga lagi nih. Ini udah mau bunga lagi, ini udah mau habis. Ini bunga lagi, ugal-ugalan teman-teman. Benar-benar ugal-ugalan. Nah, tentunya itu tidak lepas dari bibitnya, memang hasil dari sambung pucuk. Betul. Kemudian perawatannya juga mantap. Yang penting ya boleh pakai pupuk kimia kayak NPK kayak apa, ya. Tapi lebih bagus pakai organik. Kembali ke alam. Betul ya. Kembali ke alam, back to nature. Ya. Jadi bicara soal pupuk, Mas, itu memang ada 2 pendapat, ada 2 golongan. Ya. Ada yang fanatik dengan organik, betul. Ada pula yang fanatik dengan kimia. Ya. Nah, tentu saja itu mereka punya sudut pandang masing-masing. Betul ya. Saya nggak mau bicara perkara itu. Iya betul ya. Tujuan kita yang penting pohon sehat. Betul ya. Sesuaikan dengan kondisi tanah di sekitar mereka. Iya. Karena kan tanah di sini nggak mungkin bisa disamakan dengan tanah di Cilacap. Betul ya. Nggak mungkin bisa disamakan dengan tanah di Purwakarta. Iya. Kayak gitu teman-teman, iya, di daerah-daerah lain. Jadi kalau sesuaikan. Di sini kan pohon durian itu nggak boleh kebanyakan air, pun nggak boleh terendam air. Iya, betul. Jadi dia harus selalu stabil lah, mencukupi, tapi nggak boleh ngendong, nggak boleh bacek, nggak boleh terendam. Iya. Itu kira-kira begitu. Kita lanjutkan lagi, musangking tadi ada yang lagi mentil. Iya. Istimintil. Asian, Mas Hendi, hati-hati. Ini lagi pada kembang semua. Nah. Ini masih pelebaran lahan lagi ya, Mas, ya, katanya, Mas? Ya. Itu kayak 150 hektar ubin. Oh, Mas, 150 ubin ya. Ini musangking juga usia 4 tahun. Iya. Ugal-ugalan, Mas. Ugal-ugalan. Bunganya itu sampai mendosol-dosol kemarin loh, Mas, ini, Mas. Nih, ini Mas Hendi. Mohon maaf ya teman-teman, saya tunjuk ini. Bunganya delosor-delosor seperti ini sampai. Ini kalau panen enggak usah manjat-manjat. Tinggal dogrok aja udah bisa panen. Gitu. Gitu teman-teman. Kita coba meluncur ke bawah. Dari sini Mas Hendi, hati-hati. Ini habis hujan. Mas, tadi malam habis hujan sini, Mas? Hujan. Ini satu bulan full hujan malam. Tadi hujan malam terus ya? Iya. Mas, kalau jenengan mau izin, Mas, jenengan memang ada basic di pertanian atau gimana, Mas? Kok bisa istimintil begini rumah tanah, Mas? kita juga belajar. Belajar juga ya? Belajar juga ya. Intinya kita kalau masih belajar, kita kedepannya juga selalu belajar mana yang terbaik itu yang saya pakai. Ya. Jadi mungkin kita bisa sampaikan di sini bahwa cara yang sampean berikan itu bukan cara yang apa istilahnya, bukan cara yang paling baik. Mungkin ya kemungkinan. Kita juga selalu belajar cari yang lebih baik yang mana. Iya, paling tidak dengan pengaplikasian cara yang sampean temukan itu, inilah hasilnya. Betul ya. Gitu. Jadi bahwa nanti di tempat teman-teman diperlakukan seperti ini kok hasilnya nggak sama, ya itu tentu saja berkaitan dengan rezeki pula kan. Betul, begitu kan. Ya. Jadi kita jangan minder sharing sama teman-teman. Betul, Mas. Gitu. Iya, betul. Justru gini, Mas. Karena berawal dari perbedaan model tanah dan ketinggian DPL itulah ya kemudian mengharuskan kita untuk selalu bereksperimen, untuk selalu mencari dan juga mencari ilmu tentunya dan juga meneliti. Kan nggak bisa kemudian tanah model begini disamakan dengan tanah yang model lain. Betul. Maka dari itu kita harus improvisasi bagaimana kemudian cara perawatan pohon durian di dataran rendah, di dataran tinggi. Itu yang akan berkaitan dengan pupuk yang akan kita berikan. Betul, kayak gitu kira-kira. Tapi prinsipnya kalau pohon durian itu memang menurut pengalaman kami itu hendaknya yang memang full matahari ya, Mas ya. Iya, betul. Kalau full matahari itu pohon juga akan cepat besar. Iya. Penyakit kayak jamur dan lain-lain itu juga jarang. Iya. Biasanya begitu. Bukannya nggak ada. Bukan nggak ada. Minimalis. Benar-benar meminimalisir gitu ya. Iya teman-teman. Wah, kayaknya nggak akan habis kita ngobrol perkara durian ini, Mas, dengan model pohon yang seperti ini. Jadi saya mungkin akan sampaikan bahwa teman-teman mesti sepakat, nggak usah pun kita ngomong sampai pohonnya berbuah dulu. Betul ya. Ketika dia tanam 70 cm dan 4 tahun tingginya udah 5 meter seperti ini, sekalipun belum berbuah, teman-teman insya Allah akan seneng. Apalagi udah keluar pentilnya begini teman-teman. Gitu. Wah, luar biasa nih, Mas.
Jadi selain durian, nampaknya juga ada alpukat, Ada Mas. alpukat. Alpukatnya jenisnya apa saja, Mas? Alligator ini yang ini. Ini juga udah mentil, Mas. Udah ya. Lah ini kok Pak Haji rezekinya luar biasa nih memang Pak Haji nih. Kalau Pak Haji nonton mohon izin Pak Haji, saya culik ini anak buahnya sebentar, tak interview dulu. Nah ini buat sharing ya Pak Haji. Segini nih dulu. Ada segini nih penanaman. Dulu tanamnya segini? Iya, ini bareng sama ini tanamannya. 4 tahun? 4 tahun. Udah pernah panen, Mas? Belum. Yang ini baru ini. Baru ya? Mas, kalau alpukat sama durian itu perlakuannya beda nggak sih, Mas? Kita nggak ada yang diistimewakan. Nggak ada yang diistimewakan? Wah, bener-bener apa adanya gitu ya? Apa adanya. Bener-bener. Apalagi alpukat. Bener-bener. Itu apa adanya. Bener-bener dibilang apa? Hanya di pupuk biasa. Jadi nggak kayak durian kan ada yang diistimewakan. Di sini yang penting perawatan semampunya kita. Oh gitu ya, bener-bener. Kita sharing dulu sama Pak Haji, begini-gini pakai pupuk ini Pak Haji. Kita mungkin karena saya orang sini ya, tidak pembelajaran saya dari kecil itu bukan organik. Bukan kimia. Bukan kimia, memang ya, betul. Dari kecil memang udah pakai organik, sehingga ya, sekarang diterapkan di sini. Diterapkan di pohon durian, ya, di kebun durian. Sharing sama Pak Haji, kayaknya coba pakai organik aja. Oh gitu. Nanti pokoknya itu awet biasanya. Betul. Jadi apa yang kemudian diberikan untuk pohonan diberikan dengan pupuk organik itu, harapannya pohonnya akan awet hidup dan tumbuh subur begitu ya. Kira-kira begitu mungkin Mas ya pandangannya jenengan ya. Kita contoh dari kitanya aja. Ya. Kebanyakan bahan kimia kayaknya iya. tahu sendiri lah. Betul. Tapi kalau makanannya kita alami, tiap hari alami apa adanya, ya. Malah awet. Orang-orang tua yang dulu begitu kan. Betul. Justru kita tahu perkara itu Mas, bahwa kimia itu berbahaya. Iya. Tapi kita dari tadi ngobrol sambil ngerokok. Ini nanti disemprot sama netizen ini ya. Mohon maaf nih teman-teman. Ini pagi-pagi. Tapi ini kan untuk pohon. Iya, ya. Bukan kalau kita sih gimana? Ya, udah tahu sendiri lah. Maksudnya nggak penting. Kita juga penting, Mas. Tapi gini teman-teman. Nah, mungkin ini disclaimer ya. Ini disclaimer. Betul. Kemudian ini jangan dianggap semuanya boleh begitu. Iya betul. Kalau udah ngopi pagi-pagi, sarapannya itu ntar berbeduk. Ya, sarapannya jam 12, yang penting kopi sama rokok dulu teman-teman. Iya, itu saya kira teman-teman juga yang perokok itu kan. Lelucon lah buat hiburan lah teman-teman. Sembari memang yang penting kita fokusnya ke durian sama alpukat. Yang pastinya pakai perawatan organik ya. Tadi kembali lagi ini adalah kebun organik Mas ya. Iya, betul. Kebun organik. Lalu teman-teman sekali lagi saya ingin sampaikan, usahakan area bawah pohon itu selalu bersih. Selalu bersih, betul. Karena ketika dia bersih, nutrisi yang kita berikan, pupuknya itu benar-benar dimakan oleh pohon durian. Iya, tidak diserap oleh tanaman liar yang lainnya. Iya. Gitu. Nah setelah itu saya mau tanya perihal tumpang sari Mas. Saya lihat tadi ada kacang tanah yang istimincrit ini seperti ini Mas. Iya. Ini jenengan tanam sendiri apa memang Pak Haji yang instruksikan untuk ditanam? Gini, jadi karyawan sini itu mengajukan daripada tanahnya kosong. Betul. Ini, ada jarak antara pohon ke pohon. Pohon ke pohon itu Oke. masih ada tanah yang bisa betul. Saya mengajukan ini dulu kemarinnya kan ditanemin cabai. Lombok cabai ya. Oke. Karena cabai di sini itu kayaknya kurang bagus ya. Terus kurang produktif lah ya. Akhirnya alih ke kacang. Kacang panjang, kacang tanah. Ya. Kita pertama coba itu 14 kilo berasan. 14 kilo biji. Biji ya. 14 kilo bijian. Hasilnya 8 kintal. Dari 14 kilo ya. Keluar 8 kintal Mas. 8 kintal ya. Lah itu hasilnya gosopo Mas? Itu kita kembali ke Pak Haji. Kita modal minta ke Pak Haji. Oke. Terus segala macam pupuk, kebutuhan. Ya kembali ke Pak Haji. Kita hanya menyarankan yang namanya daripada kosong. Betul. Tapi Pak Haji itu tidak. Pokoknya orangnya luar biasa. Ya, memang ada ini. Begitu ada hasilnya, ayo dimakan sama-sama. Ya. Nanti ada rezeki, kita dikasih insentif begitu. Luar biasa. Ya. Itu luar biasa Mas. Nah ini teman-teman, saya kira ini berkaitan dengan apa yang kemudian saya sampaikan di awal tadi, bahwa ketika ditanam tumpang sari sembari nunggu duriannya panen. Iya, betul. Selama dia tidak mengganggu perkembangan pohon durian tidak masalah. Betul. Kalau di jalur seperti ini dengan pohon yang baru 2 meter, sinar matahari masih full, pohon kacangnya oke, duriannya juga oke. Ini bibitan sendiri nih. Pertama kita beli
kedepannya kita punya bibitan, bikin bibitan kacangnya sendiri. Ya, jadi kelanjutannya kita nggak beli bibit lagi. Betul, jadi beli bibit kacang cuma sekali. Setelah panen tadi disisihkan untuk nanam ulang lagi, ya. Untuk nanam ulang baru yang lain dijual. Betul ya. Itu masih nutup kan Mas? Masih nutup. Masih untung. Itu teman-teman. Ini usia berapa bulan Mas kacangnya Mas? Ini kayaknya seminggu lagi panen. Seminggu lagi panen. Itu, usia 15 hari. Yang masih pendek-pendek. Nih Mas Hendy, saya mau coba minta satu. Saya mau cabut ini. Pak Haji, mohon izin Pak Haji. Isinya teman-teman. Tanpa mengganggu pohon durian. Nah ini yang kemudian saya bilang ini penting. Teman-teman mesti tahu. Ini kalau kita mau hitung betul, kalau kita mau rawat betul, ini bisa untuk beli pupuk pohon duriannya. Betul, iya. Plus untuk kasih insentif karyawan. Iya. Jadi ownernya itu bisa lebih efisien ngeluarin uangnya, gitu. Bukan kami meragukan uangnya Pak Haji. Pak Haji udah istimintil pokoknya itu sultan itu teman-teman. Tapi ini ya teman-teman, untuk teman-teman yang lain yang barangkali sedang ragu untuk menanam tumpang sari, ini bisa jadi referensi. Selain kacang Mas, kalau cabai tadi kayaknya nggak cocok. Selain kacang itu kira-kira apa? Terong juga ada? Terong ada. Tuh teman-teman, bisa tanam sayur mayur. Terus tomat. Udah panen, tomat udah habis. Tomatnya udah panen juga teman-teman. Tinggal terong bentar lagi. Terongnya bentar lagi. Bentar lagi nanti ini dicabut. Kita bikin dari bekas lahan terong sama tomat. Untuk sayur mayur. Pasang semua. Wah. Ini kemarin 1 kintal yang tanaman baru. Luar biasa, ini kembangnya pada rontok ya Mas? Rontok ini kebanyakan hujan. Kebanyakan hujan ya betul-betul. Memang coba disarankan ke Pak Haji supaya ketika datang musim hujan beli plastik yang lebar Mas, untuk ditutup area tanah itu. Kira-kira efektif nggak itu? Nggak efektif. Oh gitu ya. Tadi dulu pernah ada yang menyarankan seperti itu. Kayaknya kurang efektif, kita serahkan sama yang di atas. Aduh, ini lebih nggak boleh apa namanya? Nggak boleh melawan kuasa di atas. Kuasa yang di atas. Iya, tapi mungkin kemungkinan gini mungkin Mas, kenapa kemudian tidak efektif, karena ini kan tanahnya miring. Iya betul. Kalaupun kita tutup plastik, airnya tetap ngalir ke sini. Ya, itu dari segi teknisnya teman-teman. Jadi selain memang rezeki, kemudian teknisnya seperti itu. Karena ini kontur tanahnya miring sehingga air dari atas itu pasti akan ke bawah. Sekalipun kita tutup pakai plastik, ya plastik kan hanya nahan air dari atas, iya. Bukan dari resapan bawah. Betul, ya. Kira-kira begitu. Luar biasa, Mas Qodir istimewa. Udah berapa menit Mas? Udah 30 menit. Ini masih kurang. Ini penonton kita ini memang sedang penasaran untuk perawatan pohon durian. Jadi kan kebetulan kemarin saya baru pulang dari apa namanya tuh Cibinong. Kalau jenengan pernah dengar Suk Engpang, yang arwananya dicolong orang banyak sekali. Ya, tahu. Saya dari sana. Ya, saya 20 tahun di Jakarta. Ya, saya dari sana Mas. Alhamdulillah Mas bisa ketemu sama orang-orang hebat, termasuk Pak Haji ini dan jenengan. Nah, ini gitu. Nanti ini kan semua karena tanah miring, jadi ditanamin cuket odot di rumput. Ini odot. Ya. Ini juga laku loh Mas. Nanam ini untuk mencegah longsor. Untuk mencegah longsor, betul, oke. Sebentar lagi kayaknya mau beli sapi. Iya, pasti Pak Haji udah pasti beli sapi. Ya ini kan makanannya sapi Mas. Ini kan sampai beli bibitnya lumayan mahal loh. Lumayan mahal. Odot itu. 150 apa ya, satu karung. Sekarung kan? Itu odot itu memang laku, itu bisa buat jadi bisnis juga teman-teman. Odot itu ya, karena ternyata Mas, sekali lagi karya seni tani itu mengasihkan. Dan kalau kita mau serius, itu bisa menghasilkan luar biasa. Betul, ya. Keren Mas. Kita pagi-pagi udah jalan-jalan ke kebun, kakinya udah tanah begini, nggak ada masalah. Istimewa teman-teman. Hidup petani Indonesia pokoknya ini. Ini yang baru 15 hari Mas ya? Iya. Teman-teman, ini tanamnya sama atau? Ini kemarin susulan? Susulan. Oh, susulan. Susulan. Ini kurang lebih 2 tahun ini. Baru 2 tahun? Baru 2 tahun. Udah kayak gini, ini oci teman-teman ya. Duri hitam. Kalau variannya di sini yang sudah tertanam yang 4 tahun pertama tadi Mas, jenisnya apa aja Mas? Jenisnya Musaking, Saking? sama Bawor. Sama Bawor tok? Iya. Ocinya baru belakangan ini? Betul, iya. Luar biasa teman-teman. Kalau yang itu Duri hitam sama Super Tembaga. Duri hitam sama Tembaga yang baru datang ini? Iya. Oke teman-teman. Baik, saya kira Mas Qodirnya sudah mau aktivitas. Saya sudah mohon maaf mengganggu waktunya Mas. Terima kasih banyak atas segala informasinya. Mudah-mudahan Tuhan kasih balas sampai punya kebaikan. Yang sudah di-sharing tadi dengan teman-teman penonton channel Republik Bibit. Semoga
apa yang saya sampaikan dan Mas Qadir sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Qadir. Istimintil. Mantap, mantap.